menurut data itu secara nasional 58% adalah market masih dari government. Tapi kalau untuk Bogor sendiri 70% adalah dari government. 70% Makanya dari Bogor government. terkenal lumayan ya, ada 2 hotel yang sudah teman kita yang Iya, sudah tutup. betul. Strateginya kita adalah sekarang mengarah ke corporate sama social event untuk mengisi ruang-ruang meeting ini. Kalau FIT kita ya bekerja sama dengan online on travel agent supaya menarik orang datang ke sini. Salah satunya adalah promo School Holiday. Ya, School Holiday ini kita punya promo 30% diskon, tapi hanya booking lewat websitenya hotel. Iya. Ketemu lagi di Kata Orang Podcast bareng gua yang nggak pernah lupa gua kalau gua bilang bahwa gua ganteng. Kemarin gitu orang bilang gua cantik katanya karena kalau rambut gua diurai. Iya, beberapa hari yang lalu gua ngobrol-ngobrol tentang pariwisata, tentang hotel. Dan kali ini gue juga pengen ngobrol-ngobrol banget tentang hotel juga. Gue masih penasaran dengan hotel-hotel. Gue kan pernah cerita sama lu ya guys, bahwa gue lagi muter-muter di kota Bogor. Nah, Bogor ini mengesankan gitu. Kalau anak-anak muda sekarang bilang ngesenin, ngesenin, ngasinin kali. Ya. Oke, yang pasti gue pengen explore Bogor. Nyaman banget buat gue. Dan kali ini gue lagi ada di Fave Hotel dan kebetulan gue ditemenin langsung sama Hotel Manager Ibu Sri Endah. Hai, hai. Ya, oke. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, makin seger aja kelihatannya Ibu nih. Harus dong. Iya, apa nih tipsnya bisa Ibu bisa seger terus kayak begini? Olahraga. Olahraga ya? Olahraga. Sering Saya olahraga? rutin jalan pagi, jalan, kadang jogging tiap pagi. Oh gitu, Ya, minum air 30 putih menit. juga cukup dong? Air putih 3 liter. Oh gitu, air putih apa air bening Bu? Air bening. Air bening ya? Kalau air putih, teman saya minum air putih, nggak taunya chat di warung Kalau putih bening diminum sama Sprite dia. juga masuk. Iya. Air bening Sprite juga dong. Oh. Masuknya mana? Putih apa bening? Air Antara bening mineral dan lah ya, pokoknya air ada mineral pokoknya ya. antara bening dan ya mineral lah ya yang pas. Oke. Jadi lu jangan salah ya. Kalau bilang air bening maksudnya ada yang bersoda pun juga bening, ya kan? Terus ada yang bening tapi nggak bersoda. Nah, lebih baik ngomong apa ya? Mineral ya, Bu. Mineral. Mineral aja. Nah, makanya belajar ya dan belajar ya. Namanya air bening apa, air putih apa gitu. Iya. Ibu asli dari mana ini? Saya asli lahir dan besar di Bandung, pindah ke Bogor 2010. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Sama, saya orang Bandung juga, Bu. Oh, Bandung. Tapi Bandungnya pesisir saya. Bukan pesisir, Bandung apa? coret. Pinggiran. Bandung coret. Bandung pinggiran. Dulu saya di Cimahi, Bu. Ah, Dulu saya di Cimahi. iya. Nah, Ibu bisa ke Bogor gimana caranya tadi? Caranya naik kereta, Pak. Naik kereta. Iya bener. Maksudnya gue salah aja gue nanya nih kalau sama Ibu gue salah terus. Maklum gue kadang-kadang kalau ketemu sama Ibu yang cantik-cantik kayak begini, gue suka grogi. Ngerti nggak? Ya jadi gue kadang-kadang nanya tuh salah mulu gitu. Ya, jadi ke dalam rangka apa ini dulu Ibu ke Bogor Ke gitu? Bogor ini awalnya saya di Archipelago Office, Pak, di head office. Iya? Itu 4 tahun, tiba-tiba diminta sama orang head office juga untuk pegang yang di Fave Hotel di Bogor ini. Gitu. Jadi 2013 saya dipindah ke sini. Iya, iya. Ya. Ibu sekarang jadi hotel manager di Hotel manager di Fave Hotel Fave Pajajaran Hotel Bogor. yang di bawah naungan Archipelago Archipelago Internasional. Internasional, ya. Iya, dulu kan terus bergali nama Aston Internasional atau apa bukan? Ya, sekarang Aston International tadi Archipelago masih Archipelago Iya. Internasional, Pak. Tadinya awalnya si brand Aston ini dibawa dari Hawaii oleh iya, founder betul. kita yang ada di sini, namanya Pak Charles Brookfield. Iya, iya. Dibawa dari Hawaii, tapi growing up di sini kemudian beliau jadi ownernya di sini. Jadi sudah lepas sama yang di Hawaii. Oh, jadi sudah nggak PMA lagi dong? Sudah tidak PMA. Sudah PMA. Dulu kan memang awal-awal kan PMA ya. Ya, betul. Gitu. Tapi udah jadi Fave Hotel ini sudah nggak PMA lagi karena udah Sudah. Ya pemiliknya ini kalau yang di Fave Hotel Bogor, pemiliknya kebetulan orang Surabaya, Pak. Oh, orang Surabaya. Udah berapa lama Ibu di Fave Hotel? Apa sejak ini di 2013. 2013? Iya. Berarti baru 3 tahun dari Bandung sudah langsung di
Five Hotel. Enggak, 2013 Oh, di sini di head office sebelumnya yang di head office sana ya, di head office 4 Asplego tahun. ya. Oke. 2013 dipindah ke sini. Oh gitu. Betah ya Bu di hotel ya? Alhamdulillah rezekinya di hotel, Iya. Pak. Masalahnya juga, saya juga betah Bu, kalau saya ada yang tawaran di hotel saya juga mau juga. Masalahnya nyaman kalau saya pikir di hotel itu kan, gitu. Iya, seperjalanan Ibu di hotel ini, apa Bu suka duka? Suka dukanya banyak sukanya sih kayaknya. Banyak sukanya Banyak ya, sukanya ketemu kita dukanya. banyak ketemu orang, banyak ketemu berbagai macam karakteristik orang yang membuat kita belajar lebih apa ya? Jadi kita lebih bisa mengenali karakteristik orang dari masing-masing negara. Iya, iya. Misalnya orang Australia, oh kayaknya gini ya, orang Australia treatmentnya harus seperti apa, Iya, orang karena Jepang yang datang kan treatmentnya tamunya orang bukan apa. orang Indonesia doang. Yes, iya orang kan? Belanda harus diapain. Betul. Gitu, orang Indonesia seperti apa. Iya, iya, Gitu. iya, Jadi iya. kita ya secara tidak langsung kita belajar psikologi juga ya, Pak. Betul. Gitu. Tapi emang sebelumnya udah pernah belajar juga tentang psikologi gitu. Ilmu psikologi enggak juga. Tapi ketemu di lapangan aja ya Ketemu di akhirnya ya. lapangan, ya jadi praktisi aja. Oke, luar Langsung. biasa ini. Gitu. Gitu. Kalau dukanya apa ya? Dukanya ya kalau lagi hotel sepi sih. Oh, gitu ya. Iya, dukanya itu ya apalagi kemarin Covid kemarin ya kita sempat terdampak Betul, betul. lumayan lama. Kemudian sekarang juga ada kebijakan dari pemerintah yang ya mau nggak mau ya kita harus atur strategi lagi. Oke. Nah, ada tamu-tamu yang unik nggak Bu selama Ibu di hotel ini, selama perjalanan hotel ini? Tamu Oh, yang yang unik, yang lucu, yang ngeselin kan banyak tuh biasanya ya kan? Ada kayak gitu. Tamu yang unik ada, kita punya long stay waktu itu dari Jepang ya Pak, orang Iya. Jepang, dia itu sampai bawa toilet cover sendiri, Iya. jadi kebiasaan di rumahnya, Rumahnya? mungkin di negara dibawa ke sini. Oh, Jadi gitu. kalau di Jepang kan si toilet tuh dipakai cover kain ya, jadi Iya. dia di coverin sendiri gitu sampai tertib sekali gitu. Iya, iya. Ada yang Gitu. datang Ada ke juga yang kalau yang ngeselin tuh biasanya ada yang sudah kayak memiliki hotel sendiri sampai Iya. kadang-kadang mau masuk ke dapur sendiri gitu Oh Pak. gitu. Udah bikin berantakan juga gitu ya. Enggak Akhirnya juga. tidak kita bolehkan sih Oh, kalau gitu dia ya. mau, karena biasanya yang vegetarian yang seperti itu. Iya. Dia pengen masaknya benar-benar yang vegetarian gitu. Akhirnya ya nggak bisa kalau mau masuk ke dapur kan Betul. takutnya bahaya betul, kan, kita betul. punya SOP sendiri, kalau di dapur kan safety issues dan lain sebagainya kan harus ada, makanya kita ini ya tinggal requestnya dia apa nanti Betul. kita bisa masak. Ada yang nggak datang ke sini cuma hanya sekedar numpang mandi doang gitu? Ada ya? Ada teman saya Ada, tuh, Pak. namanya Dadan. Tapi bukan tamu, jadi dia kita tandain setiap pagi itu datang ke sini cuman numpang ke toilet aja. Iya. Gitu, Oh, gitu? udah berapa kali pagi-pagi itu kita lihat kok ini orang kok sering banget ke sini. Iya. Akhirnya dia ke sini tuh cuma numpang ke toilet. Akhirnya ya kita kasih pemahaman kalau ini bukan iya. toilet umum. Oh, iya, bukan tempat umum, udah Iya, seenak dan ya, jangan seenaknya Dadan. Atau ada nggak Bu yang mampir ke hotel itu, dia pinjam-pinjam KTP temennya kayak gitu, model-model kayak gitu tuh ada nggak sih Bu? Atau pernah juga nemuin hal-hal kayak gitu? Kalau pinjam KTP kayaknya enggak ya, karena Enggak kan, ya? pas pada waktu check in kita minta namanya harus sesuai dengan Harus sesuai dengan yang dia yang ada di iya. KTP gitu Betul, aja sih. Nggak betul, tahu kalau betul. dia pinjam apa enggak, yang jelas KTP-nya harus sesuai dengan yang dia pesan. Oke. Bu, pusing nggak sih ngelola hotel tuh seperti apa gitu? Oh, ngelola hotel sih sebetulnya kalau dibikin pusing ya pusing juga Iya. Pak. Kalau Tapi bukan cita-cita Ibu kan? Bukan cita-cita Ibu pengen nggak ngelola ada hotel bayangan juga? sih Oh, bisa gitu. jadi di posisi seperti ini, nggak Oh ada. gitu ya? Nah, Iya. ya awalnya ya kerja, ya kalau saya prinsipnya adalah kerja, mengerjakan pekerjaan dengan baik, jujur, ya udah gitu. Money will follow katanya Pak. Iya, oh iya, Gitu ya. oke. Bu, pernah juga dapat pengalaman yang paling unik, misalkan gini, ada sebuah permintaan yang lebih ke absurd lah ya, permintaan yang lebih ke absurd. Begitu ada minta, tolong dong, saya pengen ada kamar, tapi khusus nih kamarnya jendelanya atau tempatnya bisa ngadep ke warteg gitu, ada nggak Bu? Kalau Ada gitu nggak ada, hanya pernah ada tamu yang memang kalau dia sengaja sepertinya Pak, sengaja komplain, ya, Iya, jadi sengaja komplain, dia datang pertama kali check in tuh hanya 2 orang. Iya.
dia sama anaknya. Tapi kemudian nggak lama setelah check-in datang lagi istrinya sama 2 anak yang lainnya. Jadi di kamar tuh berlima. Iya, yang di seharusnya kamar misalkan berlima. cukup 4 orang misalkan, 2 gitu, jadi 5 orang. Harusnya 2 jadi 5 orang. Kemudian besokannya dia komplain katanya AC-nya bocor, anaknya kepleset karena AC-nya bocor. Cuman sampai dia dikasih lihat si tetesan airnya, kata ada Oh iya. kresek yang dia tempelin di AC itu. Oh, Gitu dibikin barang bukti. Dibikin jadi barang bukti. Tapi Iya. kalau kita make sense-nya ya, kok niat banget ya kalau Iya, memang iya. itu dia bawa solatip Iya. satu. Oh. Bawa solatip, bawa kantong kresek, kalau kantong kresek oke deh, tapi bawa solatip itu loh. Playing victim jadinya ya. Jadi komplainnya dibuat-buat. Oh, iya, iya. Nah, ujung-ujungnya dia nggak mau bayar, tapi ya nggak bisa. Hmm. Sampai di lobi itu sampai dia teriak-teriak segala macam. Akhirnya ada tamu lain juga yang akhirnya ngebelain hotel. Oh. Tamu asing waktu itu. Iya. Ngebelain hotel. Gitu. Iyalah, aturannya nggak boleh untuk 5 orang tiba-tiba. Yes. Iya kan udah 2 orang. Udah gitu nyalahin lagi ya, hotel kurang gini, kurang gitu. Kacau. Aduh. Ada lagi yang waktu itu kita pernah kedatangan tamu Australia, jadi 2 hari dia di sini baik-baik saja. Kemudian hari ketiga suka bengong aja di restoran pas breakfast. Saya minta ke orang restoran, coba ditanya kenapa. Gitu kok dia kelihatan bengong gitu ya, sedih. Akhirnya disamperin, dia cerita bahwa dia datang ke sini itu mau ketemu pacarnya. Mau ketemu pacarnya yang kenal lewat media sosial. Iya. Ternyata setelah ketemu mungkin di luar ekspektasi si ceweknya atau mungkin bagaimana, akhirnya si ceweknya nggak datang lagi, udah nggak mau lagi. Jadi dia merasa kok saya udah effort dari jauh-jauh dari Italia datang ke sini untuk si cewek ini, dia bener-bener mau serius, ceweknya itu akhirnya udah diajakin jalan aja, mau kemana, akhirnya diajakin jalan sama staff ya, staff kami diajak jalan, diajak keliling Bogor, dan akhirnya ya sampai sekarang dia kalau ke Indonesia, kebetulan sudah menikah juga, dapat orang Indonesia juga, pasti kesini dulu. Itu akibat diajak jalan-jalan tuh awalnya? Iya, gara-gara cuma diajak jalan motoran doang. Oh iya? Diajak motoran. Akhirnya sampai sekarang kalau dia ke Indonesia pasti ke sini dulu. Mampir selalu ke Five Hotel. Mampir ke sini. Dia punya kenangan banyak di sini berarti ya kan? Punya kenangan banyak. Sampai waktu itu kita sedang bikin lubang biopori di hotel, dia ikut. Ikut membuat lubang biopori. Gitu ya, itu engagement yang kita ciptakan supaya Iya, artinya kan pengelolaan hotel itu juga selain juga mempromosikan kaitan dengan persoalan fasilitas dan sebagainya, tapi engagement itu juga perlu, penting ya. Oke Bu, kita masuk ke persoalan itu tadi ceritanya belum tuntas nih Ibu, bagaimana sulitnya Ibu dalam mengelola hotel itu seperti apa sih Bu? Sebetulnya sih nggak ada yang sulit ya Pak, kalau kita mengerjakan dengan ikhlas sih Pak ya. Sesuatu itu pasti bisa diatasi lah ya. Kesulitannya apa ya? Kesulitannya nggak ada karena memang sudah kita rutin jalankan ya. Itu aja. Ya karena pengalaman ya Bu. Karena pengalaman mungkin yang menuntun Ibu untuk jadi nggak sulit nih gitu kan. Nggak sulit kan, ditambah dengan ada archipelago jadi nggak sulit. Oh iya. Sudah ada standar operation ada standarnya ya? yang sudah tinggal kita ikutin aja. Betul, ada SOP-nya berarti kan. Saya tertarik sekali nih cerita-cerita apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, saya ingin masuk ke persoalan okupansi hotel nih Bu. Iya, okupansi hotel. Sejauh ini bagaimana yang dialami oleh Five Hotel? Sejauh ini kalau di Bogor okupansi lumayan bagus ya Pak ya. Lumayan bagus, bisa 80-85% untuk city okupansi. Tapi setelah di tahun 2000, dia dari awal tahun ini ya kita hanya bisa mencapai 60%. 60%, kemudian di city okupansi sendiri
Bogor hanya 45%. Untuk city occupancy Bogornya City occupancy Bogornya 45%. 40%, tapi untuk Five Hotelnya Five sudah bisa Hotel di kita bisa 60%. closing di 60%. Oh luar biasa dong kalau begitu ya. Ya. Artinya ada formula tersendiri yang bisa ini sama Five Hotel dong kalau begitu. Iya, formulanya branding sih ya Pak. Brandingnya Branding ya. sama pelayanan tentunya Iya, ya. iya. Kita Itu memberikan kuncinya yang pelayanan. paling utama kan di pelayanan ya. Iya, Gitu. memberikan pelayanan yang terbaik untuk Betul, tamu-tamu. betul. Nah, menghadapi situasi seperti ini. Menghadapi situasi seperti ini ya kita mau tidak mau harus diversifikasi market ya Pak. Yang Betul. tadinya Iya. market mais ya kemudian kita harus mengembangkan market yang lain. Seperti fokusnya yang tadinya government, kita arahkan ke corporate atau social event. Kemudian kami juga mencari destinasi-destinasi wisata baru yang selama ini kalau Bogor kan taunya kebun raya ya. Betul. Nah, Iya. teman-teman di sini mungkin belum tahu juga Iya. nih ternyata Bogor tuh kaya akan Destinasi wisata. Destinasi wisata sebetulnya. Cuma belum. Destinasi wisata sejarah. Betul, iya. Dia banyak Iya, ya. Yang banyak. kaitan dengan Bapak persoalan pernah- heritage dan lain sebagainya. Ya pernah jalan ke Westerslocken? Belum itu Bu saya. Westerslocken itu adalah irigasi peninggalan Belanda Ada di mana tuh Bu? Di Bogor. di Bogor. Saya baru dengar loh Bu, jujur saya baru dengar. Westerslocken itu adalah irigasi bagian west ya, barat ya. Iya, iya. Kemudian iya. ada yang timur. Kalau timur itu Katulampa, Oh. kalau barat Barat ke yang arah Empang Cisadane itu ya, Cisadane. masuknya alirannya ya. Itu Masuknya Empang di tuh Cisadane. masuk tuh itu jadinya ya. yes. Ya. Oh. Nah itu ternyata pada zaman Belanda itu karena sungai Cisadane besar dan kota Bogor ini cuman ada sungai di kiri kanan, Itu diapit maka dengan dua sungai. untuk mengairi yang bagian tengah, Betul. dibikinlah irigasi itu Pak. Ternyata Oh. jadi sungainya disodet. Iya, 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 iya. Nah, dan iya. ternyata kalau menurut sejarah, menurut yang saya ketahui itu si selokannya itu sampai di Surya Kencana pun ada sebetulnya. Tapi sekarang sudah nggak, Betul, sudah betul. tidak terlihat ya. Kemudian Surya- apa yang ingin Five Hotel jual dengan heritage itu Bu? Ya ternyata Bogor menarik loh gitu ya. Jadi Iya. kalau si Westerslocken ini kita mulai dari jalannya dari Empang, Betul. kemudian ada seperti kita ketahui kalau di Empang kan ada apa sih itu namanya kuburan itu ya, kuburan Oh yang yang ya kayak makam semacam makam ya, keramat makam gitu ya. keramat lah ya, Ya, makam betul. keramat. Dan ternyata di situ adalah ada makam bupati. Kalau saya tidak salah ya bupati awal Bogor atau Oh iya, iya. zaman Iya. kerajaan lah ya, pada Betul. masa kerajaan. Nah, itu Bahkan ada di sana kalau nggak salah tuh dari sekitaran Empang itu kan ada makam Raden Saleh pelukis. Raden Saleh di Empang agak ke atasnya sedikit nih. itu Jalan Pahlawan Pak. Oh iya? Iya. Oh agak jauh ya? Agak Agak jauh dari situ ya? Tapi Raden Saleh itu rumah Raden Saleh dulu adalah yang di sekarang Di Kebun Raya itu ya kalau nggak salah? Bukan? di Kebun Raya itu dia masa kecilnya dia pernah di Kebun Raya. Iya, iya. Tapi rumahnya dia, rumah tinggalnya dia yang sekarang jadi apa sih pajak. Iya, kantor pajak Kantor itu. pajak. Oh iya. Nah, itu rumah- betul, rumah betul, beliau. Rumah Pak Raden Saleh dulu Para ya. Raden Saleh itu. Jadi banyak ternyata yang belum kita ketahui ya. Iya. Itu. Saya agak tertarik itu dengan apa sih namanya yang tadi Ibu bilang ada Westerslocken. dua sungai itu ada dua apa sungai yang memang itu punya nilai sejarah. Nah kemudian kalau kita lihat kan itu cuma sekedar sungai. Kemudian apa yang mau ditawarkan tuh nanti ke pengunjung hotel? Ke pengunjung hotel ya. Jadi kita kita ajak jalan nih Pak. Betul. Jadi bentuk irigasinya zaman Belanda itu masih ada. Oh. Masih ada sampai sekarang. Kemudian kita jalannya sih lewat perumahan-perumahan penduduk. Kemudian Iya. di tengah-tengah itu ada warung kerek. Oh, yang ditarik itu ya Iya, dari jadi pakai tambang belanjanya itu pakai nyebrang. kerekan, nyebrang sungai. Jadi warungnya di seberang sungai, kita beli Iya, di sini. iya, 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 iya. Jadi mau beli apa, dia sediakan ada lemon tea, ada segala macam. Nanti bahkan Unik mereka ya. menyediakan QR code tuh di keranjangnya. Oh, Untuk gitu. paymentnya. Gitu. Nah kemudian dari situ kalau jalurnya si Westerslocken itu kemudian ada eretan Pak, kita naik eretan. Jadi nyebrang sungai tapi pakai
perahu kecil gitu ya. Oke. Nah, seberapa yakin Ibu dengan keberadaan tempat-tempat bersejarah di Bogor yang bisa mengundang tingkat pengunjung Saya ke yakin sih ini masih bisa dikembangkan ya, karena memang kalau sekarang masih berbasis komunitas saja yang Iya, jalan iya, ya, yang suka dengan sejarah. Tapi Betul. mungkin ini juga perlu dikenalkan ke yang lain gitu Pak. Oke, ini kan leading sektornya kalau di pemerintah ini kan leading sektornya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini. Yes. Sudah sampai sejauh mana Ibu melakukan Sebetulnya ini sudah dikembangkan juga oleh mungkin Bapak tahu kenal sama Om Joni Pinoy ya. Iya. Nah, Siapa? itu dia yang Om Joni Pinoy ini adalah yang dia yang membuat trek ini, Pak. Oh. Jadi mengenalkan iya, sejarah, bahkan betul. kalau ya saya tahu informasi juga dari Iya, beliau bahwa Bogor tuh banyak loh. Iya. Gitu ya. Dia yang bikin paket-paket ini, Pak. Betul. Jadi ada Western Sloken, kemudian yang timur juga ada, kemudian dia wisata Raden Saleh ada, Iya, dia bikin. Bahkan dia kalau ngajak ke Surken itu ke pabrik mie zaman dulu, Oh, iya. pabrik kecap zaman dulu. Betul. Pabrik kopi juga Iya. yang legend juga di Kalau Bogor yang kan si Western ada. Sloken ini kita kemarin itu berakhir di perkebunan kelapa kopior ya. Kopior. Ya, Iya, kelapa kopior yang betul. ternyata terbesar di Asia Tenggara ya. Adanya di Bogor. Adanya di Bogor. Oh, luar biasa. Ternyata Ibu sudah bisa sejauh itu menggali itu ya. Saya yang sering muter-muter juga di Bogor malah hampir tidak pernah tahu. Malah saya baru dengar sekarang nih ada Western Sloken. Western Sloken Iya. itu. Mungkin kalau yang jadi namanya solokan orang bilang tuh solokan Dari tuh mungkin bahasa dari situ Belanda, ya, dari iya. bahasa Belanda ya kan. Sloken. Jadi Sloken itu solokan irigasi. gitu, irigasi pada Irigasi, ya. Nah, kalau kita hitung jumlah destinasi wisata di Kota Bogor itu kan jauh lebih sedikit dibanding kabupaten. Yes. Nah, ada nggak itu kolaborasi dengan pemerintah kabupaten? Kalau kolaborasi ada Pak. Kita pernah sama-sama dengan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan si desa-desa wisata yang mempromosikan Betul. desa-desa wisata seperti Kampung Perca, Iya, Kampung Perca. Kampung Batik, Mulia Harja, Iya. ada Saung Eling, sebetulnya banyak ya. Iya. Nah ini hasil Kampung Perca ini. Betul, ini Perca ya. Hasil Kampung Perca Perca. tuh perca itu digunting-gunting, ya kan? Digunting-gunting, jadi sisa-sisa potongan itu potongan dijadikan lagi, oke? Baju. Nah, kan ada ini juga Bu, apa namanya itu? Untuk wilayah kota masih ada juga Situ Gede itu. Kan Ya, itu juga Situ tempatnya Gede, lumayan iya, bagus iya. juga. Bagaimana pengembangan dengan Situ Gede sendiri? Situ Gede sedang dikembangkan juga Pak, dibantu kalau saya tidak salah dengar mahasiswa dari Kesatuan pun Ya. dari IBI Kesatuan sedang membantu mengembangkan si Situ Gede ini. Ya. Oke. Nah, di sisi lain Ibu selain juga sebagai manajer hotel di Veva Jajaran Hotel ini, Ibu juga kan kalau nggak salah ini Ibu ketua apa ya Indonesian Hotel Iya, Manager. GMA, ya. Iya. Ya kebetulan. Cerita dong. Kebetulan saya dipercaya jadi ketua IHGMA, Indonesia Hotel General Manager untuk chapter Bogoraya. Karena mungkin nggak ada orang lagi Pak. Iya. Itu kemudian di PHRI juga saya jadi ketua bidang untuk perhotelan. Betul. Sama kemarin ini juga diminta oleh Dinas Kesehatan untuk masuk di Forum Kota Sehatnya Bogor. Gitu. Jadi kan Bogor ini sedang ikut penilaian menjadi kota sehat. Nah itu kan salah satunya adalah dari hotelnya mau seperti apa, kemudian dari banyak faktor yang dinilai. Nah itu kemarin saya masuk ke situ, cuman masih belum bisa bantu banyak sih sebetulnya. Berarti selama ini Bogor nggak sehat ya Bu? Untuk jadi Bogor kota sehat gitu? Bisa lebih sehat Pak. Oh bisa lebih Ya, sehat, ya itu harus maksudnya lebih ya. sehat. Yang sekarang sudah sehat bisa lebih sehat Lebih gitu sehat ya. karena ternyata Betul. dari hasil pemetaan teman-teman yang lain tuh banyak juga masyarakat Bogor yang belum punya septic tank Pak.
Oh iya, betul. Itu. Nah, itu programnya nanti akan ke sana sih. Saya masuk lagi ke persoalan bagaimana, ini sulit Bu sebetulnya kan, Ibu pasti merasakan, selain juga terpaan dulu COVID-19, kemudian ada 2 kali kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri waktu itu, kemudian sekarang dengan Inpres, ya kan, tentu adalah menjadi pukulan berat nih untuk dunia perhotelan dan pariwisata. Apa Ibu punya kiat-kiat bagaimana ini agar bisa tetap survive dengan baik Ibu dengan di hotelnya sendiri ataupun dengan pemerintah setempat seperti Iya, yang kalau supaya bisa survive, kita itu tadi ya Pak, kita tidak menyerah dengan satu market, kita mengembangkan market lain. Kita juga sudah mulai bekerja sama dengan travel agent yang ada di luar ya. Saya sebetulnya ya 2 tahun ini intens sama dengan agent-agent dari Malaysia Pak, karena Malaysia ini marketnya cukup bagus ke Bandung. Dulu itu sempat ke Bogor dulu, Bogor baru Bandung, dia land. Nah, tapi sekarang karena sudah minggir, jadi mereka ke Bandung nih. Direct ke Bandung. Akses juga sekarang akses lebih mudah. Kemudian waktu itu sempat kan ada direct flight dari Malaysia ke Bandung. Nah, jadi ini kalah nih. Nah, saya sedang coba gimana caranya supaya si market ini hidup. Selain sebetulnya kalau golfer sudah banyak. Golfer dari Malaysia, Singapura itu kita sudah banyak. Tinggal nyari yang lain nih. Betul. Nah, kalau dengan pemerintahnya sendiri, dengan dinas pariwisata khususnya ini karena mereka beliau adalah leading sector di sana. Ya, dengan dinas pariwisata ya kita untuk pengembangan khususnya ya, pengembangan sampai sejauh mana sih gitu? Mencoba berkolaborasi lah dengan mereka untuk mengembangkan destinasi-destinasi wisata yang seperti yang tadi ini. Kebetulan kita ketemunya tuh di riungan oleh dinas dengan dinas pariwisata. Jadi dinas pariwisata mendorong hotel-hotel juga untuk mempromosikan si wisata-wisata sejarah ini gitu Pak. Di kondisi yang sekarang, yang menurut Ibu ini akan baru memulai nih bagaimana mengembangkan di sektor pariwisata. Ada nggak target berapa persen nih kira-kira yang bisa dikejar selain dari yang sekarang kan 90, mungkin bisa lebih dari itu. Kalau 90, kalau mau naikin lagi 20%, sebetulnya market yang hilang itu dari government sendiri. Kalau menurut data nih ya Pak, menurut data itu secara nasional 58% adalah market masih dari government. Tapi kalau untuk Bogor sendiri 70% adalah dari government. 70% Makanya dari Bogor terkena lumayan ya, ada 2 hotel yang sudah teman kita yang sudah tutup gitu ya. Nah, untuk strateginya kita adalah sekarang mengarah ke corporate sama social event untuk mengisi ruang-ruang meeting ini. Kalau FIT kita ya bekerja sama dengan online travel agent itu bikin promo, bikin apa supaya menarik orang datang ke sini. Salah satunya adalah promo school holiday. Ya, school holiday ini kita punya promo 30% diskon, tapi hanya booking lewat websitenya hotel. Gitu. Oke, Bu. Five Hotel ini kan lokasinya di pusat kota ini. Iya kan? Bahkan di salah satu nggak jauh dari ikon Bogor, Tugu Kujang. Iya kan? Juga ada terminal. Bahkan di sini adalah menjadi sebuah pusat keramaian. Bisingnya dong, iya kan? Tapi kenapa ini menjadi pilihan Five Hotel ada di sini? Five Hotel ya karena lokasinya strategis tadi ya. Betul. Nah, strategis mau ke kebun raya tinggal jalan kaki ya. Betul. Ke mall terbesar tinggal jalan kaki, ke pool terbesar pun tinggal jalan kaki ya. Pool Damri Pak. Pool terbesar kan ya. Ditambah lagi nih sekarang Pemkot sudah punya kerjasama dengan Jakarta, menghadirkan Transjakarta, jadi mobilitas orang Jakarta yang mau ke Bogor lebih mudah. Betul. Itu. Dan kebetulan lokasinya tinggal jalan kaki saja dari sini. Kita buka jendela udah kelihatan tuh shelternya ya. Iya. Iya kan? Ini luar biasa ya. Ini menjadi sebuah daya tarik buat Five Hotel sendiri selain memang dari persoalan fasilitas, kemudian pelayanan yang jujur gue semalam nginep di Five Hotel, gue nyaman banget dengan pelayanan yang luar biasa. Segala ada, tepuk tangan dulu dong buat Five Hotel nih, ya kan?
Nah, kembali ke konsep pariwisata, Bu. Konsep pariwisata yang seperti apa sih yang ingin Ibu kembangkan itu sebetulnya? Ya, konsepnya pariwisata itu kan pada intinya memberikan pelayanan ya. Ya. Nah itu tamu datang ke sini karena pelayanan kita. Kalau eh, masalah kamar pasti semua menyediakan sama kamar. Betul, betul. Ada tempat tidur, ada Iya, iya. kamar mandi dan Betul. segala macam. Nah cuman fasilitas di dalamnya pun kita harus ini tempat tidurnya nyaman, bantalnya juga kita mempunyai dua pilihan, mau yang kadang kan orang-orang beda-beda ya, ada yang mau Ya. bantalnya yang agak keras, mau yang lembut. Nah itu kita sediakan dua macam bantal. Jadi kalau mau yang agak keras kita bisa sediakan Ya. gitu. Karena Itu untuk masing-masing dari bantal. beda-beda ya. Karena, Ada yang pengen yang lembut gitu. Ya itu kita mengumpulkan review dari tamu juga supaya kita tahu nih kebutuhan tamu seperti apa. Ya, Walaupun tidak semua kebutuhan tamu bisa kita penuhi. Betul, Tapi paling betul. tidak mendekati. Iya. Coba Nah, kemana ini ya? Five Hotel ini apa yang ingin ditawarkan kepada pengunjung? Kemudian mau dibawa kemana sih? Pengunjungnya? Betul, enggak konsep hotel, Konsep hotel itu sendiri ya. Five Hotel ini kan konsepnya minimalis ya. Betul. Minimalis ya mengikuti perkembangan zaman juga sebetulnya ya Pak ya. Iya. Karena dengan desain yang minimalis tapi kamarnya terlihat luas, Betul. terlihat lebih bersih. Jadi tamu juga mungkin akan lebih nyaman. Beda konsep dengan hotel zaman dulu yang mungkin banyak kayu, banyak Iya, apa yang betul. perawatannya juga Lebih ke klasik ya. lebih klasik, lebih sulit perawatannya dan Iya. kalau yang minimalis gini perawatannya juga lebih mudah sih Iya, sebetulnya. lebih simple ya. Itu balik lagi ke expand ya, Iya. expandnya, maningnya orangnya juga lebih sedikit yang bisa ya kalau yang lurus-lurus saja kan membersihkan lebih cepat Iya, gitu ya. Jadi iya. mengurangi manning juga. Betul, gitu. betul. Konsep yang ditawarkan Vape Hotel ya memberikan pelayanan yang terbaik tentu saja untuk tamu-tamu dan juga kamar yang nyaman, Iya. bersih, Betul. selalu fun, fresh Iya, dan friendly iya, juga iya. gitu. Betul, Jadi betul. ya kalau dilihat mungkin Bapak tadi dari depan melihat stafnya muda-muda ya Iya, Pak ya. betul, betul. Nah itu supaya kelihatan fresh. Iya. Ya jadi itu memang konsepnya yang taruhnya yang muda-muda. Kalau tua kayak Dadan gitu nggak akan mungkin bisa masuk ya. Bisa kayaknya nggak ya. bisa. Tuh. Jauh. ya. Gitu. Gelap. Saya masuk kemarin saya masuk di Vape ini fresh banget saya lihat. Mulai dari front ya kan di depannya itu di lobby, kemudian wih seger-seger nih ternyata. Dan setelah saya masuk di kamar, wih kamarnya juga ternyata keren juga ini Vape Hotel Nggak nih. kelihatan udah 10 tahun ya. Nggak kelihatan ini usianya sebetulnya udah 10 12 udah tahun. 12 Kita tahunan buka ya kan. 2014. 2014 kan, Ya, dia hampir 11 tahunan 13 kan kurang tahun, lebih ya. kan. Ya, 10 Tapi tahun. masih kayak baru aja gitu kan di kamar itu saya, wih asik bener. Kemudian saya buka gordeng, ternyata view-nya, wih lumayan juga yang ke arah sana kan ada Sana Gunung ya, Salak Gunung itu kan, Salak, Gunung ya. Salak. Wih asik bener nih pagi-pagi saya lihat Gunung Salak ya. Ya, Gitu. ya. Ya itu salah satu yang ditawarkan oleh kita adalah view-nya bisa Gunung Salak yang Iya, sebelah kiri ya. iya, iya. Sebelah kiri kita ada Gunung Salak. Betul, betul. Gitu. Jadi kalau pagi buka jendela, kalau awannya lagi bagus, Gunung Iya, Salaknya terlihat lagi jelas. cerah itu kelihatan gitu. banget, betul. Tadi Ya. aja agak mendung-mendung dikit, Bogor kan biasa lah, ya kan? Iya. Kadang-kadang mendung, ini namanya juga kota hujan, tapi Cuaca. masih kelihatan, wih asik juga gitu pokoknya. Sulit untuk digambarkan, wah jangan lu coba di Bogor, mampir di Vape Hotel, asli, bener. Ya, Nah, strategis. Nah, strategis kita juga punya temennya. paket-paket yang menarik ya. Betul, betul. Booking lewat websitenya kita Oke. dapat 30% diskon. Kalau hari Minggu kita menyediakan uncal. Oh, itu kendaraan itu ya, Uncal itu kendaraan itu? Yes, Oh, iya. kendaraannya khas Bogor namanya Iya. uncal. Itu kita kasih free untuk tamu-tamu untuk keliling kota Bogor naik uncal. Wow. Kita sediakan keliling kota Bogor, kelilingnya ke Surya Kencana, kemudian ke Sentra-sentra ya, kuliner ke wisata kuliner, tapi nggak bisa turun ya, nggak bisa turun. Oh, karena nggak kita bisa memang turun ya? keliling Nggak bisa aja. mampir dulu gitu, nggak bisa ya? Waduh Nggak gawat bisa. dong kalau gitu, saya kalau bawa Jak Dadan, Nanti- dia pengennya lompat. Mampir ke Batu Tulis, Iya, ya iya, kita iya. keliling ke Batu Tulis,
Ya, kan di situ juga ada situs Batu Tulis yang sekarang sudah ada museum. Oh, nanti di juga. mobil itu memang ada tour guide-nya, Bu? Ada tour guide-nya. Oh. Ada tour guide-nya, jadi pemirsa di sini, teman-teman di sini Iya. tahu nih, oh ternyata ada kerajaan Pajajaran ya di Bogor yang memang nggak ada, bekasnya nggak ada. Betul. Bekasnya nggak ada, karena mungkin dari sejarahnya di Bumi Hanguskan, dia pindah kemana kita nggak tahu. Tapi kalau situs-situsnya di Bogor banyak. Iya. Ya situs, Iya, ada iya. situs Batu Tulis, Betul. kemudian kemarin saya ke mana Sawung Eling, ternyata ada situs Kabayan, ada situs apa Iya. segala macam yang saya baru tahu gitu. Betul. Dan ternyata memang kalau memang digali banyak, Bu, sebetulnya. Banyak. Gitu. Cuma Tinggal saya, nanti ya, kolaborasi dengan betul. dinas Cuma saya suruh pariwisata. Dadan ngegali, nggak mau, dia males katanya. Males lah, Suruh berat gali. kalau nggak gali. Bu, ada berapa kamar sih di sini? Di Semuanya? sini kita punya 109 kamar, termasuk 3 suite. 3 suite. Ya. 3 suite itu letaknya semua di lantai 9. Punya meeting room, kita ada 3 meeting room, kapasitasnya bisa sampai 200 orang. Kemudian 1 restorannya kapasitas 94 orang. Bu, event apa ya? Event apa aja yang pernah di Event banyak ya. banyak ya? Banyak, selain pemerintahan kita juga dari corporate juga banyak bikin event. Bulan lalu kita juga ada dari corporate yang bikin event. Atau ada misalkan event kayak event musik atau apa Kalau gitu? musik kayaknya memadai tidak nggak? memungkinkan. Tidak. Enggak ya? Ya musik nggak bisa, hanya Betul. sosial-sosial event, gathering Ya. atau reuni. Kayak begitu-begitu aja ya. Wedding Betul. bisa. Wedding yang- bisa ya? Ya, sampai 200 orang bisa lah wedding. Itu kita mulainya dari 150.000, itu bisa bikin acara di situ. Oke. Gitu. Kagok. Gue jadi bengong lagi. Jadi Jangan lagi. bengong nanti. Iya. Ya, Bu. Kalau untuk di atasnya, Di atasnya cuma rooftop aja. Rooftop aja? Rooftop itu isinya cuman ini aja, peralatannya engineering Pak, ada. oh gitu. Iya. Nah, sejauh ini untuk tingkat kunjungan kota sendiri, menurut Ibu seperti apa? Jauh berkurang ya Pak. Jauh berkurang. Jauh berkurang kalau ya saya kan tiap hari ngumpulin data, sharing sama ketua PHRI juga setiap hari. Pagi-pagi tuh jam 6 udah sharing nih sama ketua PHRI. Aduh, lesu ya Mbak. Ya, kebetulan Pemkot juga kalau minta data sama saya Pak. Gitu, jadi Iya, kalau iya. sama Pemkot kita ya saya sharing sebulan sekali lah. Oke, tapi ada ya komunikasinya terus Ada. jalan ya dengan pemerintah untuk mencari formula-formula baru, ya kan? Gimana Ya. caranya untuk meningkatkan tingkat Tingkat hunian hunian di Kota Bogor, di ya. Kota Bogor ya. Banyak Baik. dengan dikumpulkannya kalender of event dalam setahun. Iya, iya. Jadi betul. apa nih Bogor mau bikin apa? Iya, Ada iya. acara apa? Kan banyak Bu Sehingga- untuk kalender event di Iya. Kota Bogor ya. Kan Salah dari satu- situ kita bisa sekalian, oh ternyata nih ada acara misalnya apa sih sunset di Kebun Raya Iya, tanggal iya. sekian. Oh berarti ini promonya nanti kita bisa masukin juga gitu. Bu, kalau untuk long weekend Long weekend kemarin penuh, penuh. Untuk Five Hotel penuh ya? penuh. Luar Hotel lain biasa. juga penuh. Oh. Hotel lain juga penuh. Iya, Kayaknya iya. butuh tanggalan merah yang banyak ya. Ya, Biar penuh terus di Kota Bogor. ya. Saya usahakan kepada pemerintah bikin kalender yang merah semua. Iya dong, biar Supaya iya dong supaya tingkat rame huniannya nih rame kan lagi. tingkat hunian di hotel. Ibu dulu cita-citanya kepengen jadi jurnalis atau apa dulu? Enggak, saya enggak. Cita-citanya apa ya? Enggak, itu cita-cita orang tua saya, Pak. Ya. Kamu kayaknya pantas ya buat jadi jurnalis atau jadi politikus katanya gitu. Oh gitu. Karena memang bapak saya senang dengan politik. Tapi kalau Anggota ibu, dewan. tapi ibu cocok loh Bu kalau iya ya. Kalau saya iya, ini ibu udah kelihatannya udah Emang kelihatan ada mana-mana. tandanya sih ya, anggota dewan gitu ya, ada capnya. Iya. Ada, Dadan juga anggota dewan juga Bu sebetulnya. Dewan Dewan masjid. Kerukunan Masjid. Iya. Dewan masjid. Tapi Ibu akhirnya tidak masuk di di pendidikan itu ya jurnalistik. Akhirnya masuk di Enggak, saya kebetulan lulusan dari UPI, dari IKIP. IKIP, Ya, IKIP Bandung, Bandung. sastra Inggris.
Sama banget sama gua. Sama. Iya. Sama Bu, kita sama-sama dari Sastra Inggris. sastra Inggris Bu. Ya, saya dari sastra Iya. Inggris. Kalau dulu kan harus ada ikatan dinas dulu supaya jadi Iya, PNS iya. ya. Nah, nggak tahu dapat rezekinya, kebetulan habis lulus tuh nggak lama kerja di hotel, di salah satu hotel di Batam. Iya. Nah, jadi ya udah dari situ ya sudahlah. Pertama di hotel di Batam. Di Batam. Kemudian di Archipelago sendiri? Archipelago baru mulai di tahun berapa ya? 2013 terakhir, berarti 2009 ya di Archipelago. Itu ada tawaran atau Ibu emang sengaja masuk di? Ya, apply. Oh. Apply aja. Jadi memang kebetulan ya rezekinya di hotel ya dari Iya, awal karir di hotel, kemudian balik ke Jakarta, balik ke Bandung, apply di Bandung nggak pernah dapet. Dapatnya Iya, di Jakarta semua. dapatnya di Jakarta semua. Iya, dapatnya di Jakarta Iya, semua. iya, Jadi akhirnya ya Dan terus mostly berkembang. berkarir banyak di Jakarta. Tuh, dan Di terus beberapa berkembang hotel sampai Jakarta. sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang malah mengelola di anak perusahaan. Iya. Maksudnya anak perusahaan berarti? Enggak, Pak. Enggak ya, bukan ya. Jadi lebih di naungan itu aja. Kalau ya? Archipelago hanya pengelola aja. Pengelola aja. Saja, ownership-nya bisa beda-beda. Oh gitu. Iya, iya. Kebetulan iya. yang punya kalau ini orang Surabaya. Berarti Archipelago lebih ke holdingnya gitu ya, semacam itu ya Iya. mungkin ya. Mungkin gitu. Manajemen aja. Manajemen aja ya. company-nya. Oke. Luar biasa. Saya juga sama dari sastra Inggris Bu, cuma kalau saya karena saya sudah lama tidak itu, terus dari berbahasa pun saya agak sulit untuk berbahasa Inggris. Sampai Pabaliut kemana-mana ya? saya bawa kunci Inggris, pabaliut Bu. Saya Pabaliut. pabaliut gitu. Nah kalau Ibu sendiri pasti lancar dong. Bu kalau Lancar misalkan banget. Ibu dari sastra Inggris, pasti kan bahasa Inggris sudah pasti dong dikuasai. Ya tapi memang harus terus dipakai ya. Kalau Iya, lama nggak dipakai. betul. Balelol Apalagi sekarang deui Ibu, cenapa, apalagi balelol. sekarang Ibu dunianya di sini kan, karena tamu asing pasti banyak juga dong di sini kan. Ya kalau ngobrol sama tamu asing Betul. bisa lah. Bu tamu asing lebih banyak dibanding domestik. Enggak juga, domestik sih masih. Oh, Bogor lebih banyak domestik ya? domestik. Oh gitu. Kemarin kita bahkan kedatangan dari Belanda, Pak. Iya. Jadi kalau Belanda ini memang ada rutin ya ke Bogor ya. Kalau kemarin itu diaspora. Diasporanya iya, Belanda betul. yang datang Iya. ada 5 orang ke sini. Gitu. Dia keliling ternyata dari sini ke Bandung, Bandung ke Solo. Nah, di Solo memang dia bikin acara diaspora Iya, iya. Belanda. Oke. Di Solo, di Jogja. Mereka rutin bikin acara. Iya. Di sini ada, kalau di ruangan ini ada kan, kalau ada beberapa tempat hotel gitu yang menyediakan juga ruang karaoke kayak gitu, seperti itu di sini enggak? Karaoke kita nggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada. Enggak ada ya? Ya, Gitu. spa ada spa. Oh spa ada, Ya, ruang tapi karaoke di- kayak gitu enggak ada ya? Spa di in-room spa aja ya. Oke, sebelum kita akhiri, gua nyantai-nyantai di Vev Hotel, gua juga kepengen room tour dulu nih, bareng sama Ibu, kita lihat-lihat suasana yang ada di Vev Hotel. Biar lu bener-bener yakin bahwa Vev Hotel ini nggak sembarangan. Gua nyaman banget itu. Dari kemarin gua kepengen balik, ya kan? Balik juga dimarahin sama bini. Ayo, oke, see you. Lihat kamarin dulu ya Pak. Silakan. Ya, nanti didampingi sama Oh gitu, Pak kita Ari, bareng-bareng sama Pak Ari ya. ya. Apa kabar Mas Herman? Pak Ari, silakan. Kita naik lift dulu, Bu? Aduh, saya suka gegebegan nih kalau naik lift, Bu. Mau naik tangga aja? Enggak apa-apa. Lantai 9. Enggak apa-apa. Gitu. Mencoba kekuatan kayaknya Pak. Iya. Berarti kalau untuk naik lift kayak begini, kalau di hotel mesti punya akses ya, Bu? Ya, kita punya Iya kan? harus yang nggak punya akses nggak bisa naik Nggak bisa kamar, ya? nggak bisa. Pantes tadi, saya agak norak juga guys tadi. Masuk di sini nggak bisa naik-naik nih kan, ditekan angkanya nggak muncul-muncul, nggak nyala-nyala gitu. Iya, kita harus punya akses Pak. Iya, iya. Untuk keamanan. Iya, dan betul, kenyamanan betul, tamu betul, juga, ya. Ya Pak. Mbak. Gua naik lift nih guys. Deg-degan ya, Seru gua. deg-degan. Naik sendiri. Berlima loh, Iya. berenam. Oh iya naik. Liftnya naik bisa naik sendiri ya. Kamar berapa kita Pak? Asik banget ini ya. 7, 10. Ini nih. Oh.
asik banget nih guys, gue lihat-lihat. Ini memang nuansanya memang pink ya? Ya, magenta. Iya magenta ya. Aduh, warna aja buruk gua. Warna aja. Magenta aja gua gak tahu guys. Iya, tipe paling standar. Oh, ini paling standar. Kota Medan Bogor. Jadi besarannya 18 meter square, Pak. Ya. Dengan view-nya kebetulan View-nya City dan Botani Square. Oh, oke, berarti kalau malam asik banget nih Mas di sini ya. Pastinya. Iya kan? Nah, ada Lihat Berarti City Light. City Light ya. City Light. City Light ya. Oke. Pasti Wah. ciri khas setiap kamar kita ada Lukisan. lukisan, betul. Ini langsung pakai tangan. Oh. Ya. Ya, tadi print, Pak. Saya udah lihat. Nggak pakai kaki Mas? Enggak. Enggak ya. Ini itu pakai tangan gitu. Iya. Kira pakai kaki enggak ya, pakai tangan ya. ada sotomi. Oke. Ini sotomi khas Bogor. Gerobak Luar sotomi. biasa. Ya. Oke. Ini siapa yang bikin orang lukisannya? Yang bikin lukisannya orang sini juga? Orang Bogor. Orang luar. Orang Bogor, pelukis juga. Orang Bogor. Oh pasti pelukis lah. Mungkin tuh orang bukan, material bukan yang Raden bikin. Saleh tapi ya. Ya, bukan Raden Saleh bukan ya. bukan. Ya luar biasa. Oke, ini pemandangannya enak banget ya. Wih. Oh ini masuk terminal ya sana ya? Terminal, betul, Pak. Oh ya terminal Baranang Siang. Oh iya ini Tugu Kujang ya. Itu. Luar biasa. Ini shelter nih Cidangiang nih. Ya kan ini lebih mudah akses buat pengunjung berarti kan kalau untuk kesini kan depan banget ini. Secara akses kita memang the best. The best ya. Ya kan strategis banget ini. Luar biasa. Oke. Ya, ya. Oke. Nah, ini kamar, kita ke kamar paling pojok ya, Pak. Oh. Nah, kita juga tidak menyediakan mineral water dalam kemasan plastik, tapi Iya, kita sediakan sudah langsung dispenser ya. Ya. Enak banget. Setiap keluar orang haus udah tinggal ngambil. Ya, mengurangi sampah plastik. Betul. Iya. Ya. Silakan, ini kamar Oke. Ini apa superior. kan? Ini tipe superior, di atasnya standar. Oh, di atas standar. Perbedaannya sih besarannya lebih besar, Mhm. sekitar 19 meter square. Oke. Ya, perbedaannya ada day bednya aja, Pak. Iya. Apa yang membedakan dari bednya sendiri? Jadi? Kalau secara luasannya aja sih, Pak. Oh, Kita ada gitu. day bed, kalau yang standar tadi kan Nggak ada belum day ada. bed. Sudah tersedia. Buat kopi-kopi cantik. Nah. Oh, buat nyantai, Ya. ada buat santai di sini nih, ya kan? Wes, gua asik banget nih. Dah, ya kan gua udah bikin jadi gua nongkrong di sini sambil memandang ke depan. Asik banget ya. Gunungnya nggak kelihatan ya. Gunungnya ya, ini pas Awan. lagi kurang cerah ya, kurang itu ya, masih berawan ya. Masih berawan. Iya, Gunung Salaknya di sini. Saya tadi pagi bangun, saya sempat agak lihat Gunung Salaknya. Saya tadi bangun, ya kan. Ada dua gunung yang berbeda ya. Dua gunung yang menjadi satu. Gunung Salak kan seperti itu. Gunung Salak, dua gunung jadi satu. Bentuknya dua gunung. Oh gitu ya. Oh, bukannya banyak gitu. Puncaknya itu. Kelihatannya puncaknya dua gunung. Oh gitu. Itu yang bikin aneh. Bikin aneh. Iya, tapi yang aneh kalau orang asing. Salah Pangerango. Iya. Tapi yang bikin aneh lagi orang asing kalau datang ke Bogor. Buset, Salak aja segede gunung gitu. Iya. Masuk. Ini Wah, Sempur nih. Nah, Sempur juga jadi salah satu destinasi wisata ini Iya, sekarang nih. iya. Kalau mau olahraga ke Sempur, Oke, keren Gitu ya, ya, keren sudah ya. ada Lukisan-lukisannya nih. trekkingnya. Trekking buat jogging ya, Jogging. lari ya. Jogging pagi. ya, jogging track ya di Sempur ya. Ada taman apalagi di Sempur, selain Sempur itu ada taman apa tuh Taman namanya? ekspresi. ya. Ekspresi, Oh iya. Taman ekspresi. Ayo guys, ini luar biasa guys. Tuh lihat kamar mandinya juga, wis keren banget guys. Ikutan Ya, kamar mandi. nggak akan ketemu lu di rumah lu kayak begitu, ya kan? Keren banget. Nggak punya ya di rumah, nggak punya. Iya.
kamar tertinggi kita. Oke. Suite room dengan besarannya 2 kalinya tipe standar. Iya, 2 36 kali ya. square. Betul. Lebih lebar ya. Ada ruang tamunya. Betul. Tamu. Ini ada sofa-sofanya juga asik banget, Bang. Iya kan? Wih, masuk sini luas banget, Bro. Aduh. Nyamse nyaman sekali, ya kan? Di sini. Ini ada lu kalau datang ke sini, guys, nyantai, ngopi-ngopi juga asik sambil nonton TV, ya kan? Luar biasa. Ini dengan 2 jendela. Ada Yang view-nya luar biasa. Ini kebun-kebun nih di bawah ini masih lahan terbuka ya, Mas? Lahan terbuka ya. lahan kosong ya. Lahan kosong ya. Dengar-dengar katanya mau siap diambil lagi sama Pajajaran Suite. Amin, Sama amin. ini sama apa ke Pajajaran Suite jadi sama Five Hotel nih. Amin, bisa panen pete. Oh iya. lagi berbunga. Oh iya, ini pohon pete ya. Iya, pohon pete. Punya tetangga tapi Waduh. Asik. rumah singgah. Keren ya kalau Oh, malam ini pas ya. depan terminal banget berarti. Ini pas pintu keluar terminal ya. Ya, pintu keluar terminal. Nah, itu tukang soto, Pak. Yang mana, Bu? Sebelah terminal Tugu Kujang, soto Tugu Kujang. Oh, ini di sini ya. Iya. Venus Waduh. deket. Oh iya di sini Oleh-oleh ya kan. jauh. Venusnya oleh-oleh ya. Iya. Pusat jajanan buat oleh-oleh tuh. Ada Sangkuriang juga di sini di ruko ini. Jadi udah Bener-bener. tinggal jalan kaki semua. Akses oke banget. Iya. Aksesnya. Oke guys, nih Five Hotel tuh benar-benar strategis ya. Kalau gue ke depan tadi itu di situ ada shelter, artinya akses buat transportasi. Dia ada kendaraan bis ya. Jadi lebih ke transportasi massal. Dia kan lebih mudah. Kemudian juga di sana ada Pulau Damri. Jaraknya nggak beda jauh. Pulau Damri itu pulau terbesar ya. Damri ini kan. Pool terbesar. Pool terbesar Khusus dari- untuk mau ke airport, Pak. Ya, mau Ya. yang dari airport atau mau ke airport juga di sini. Kemudian ini juga terminal. Ini Terminal Baranang terminal Siang. Baranang Siang deket banget ya. Jadi akses tuh transportasinya gampang banget di sini. Kemudian ada ikonik tuh, ada Lawang 9 Tugu Kujang. Terus juga ini pusat jajanan di sini, guys. Wah asli, lu mampir lu ke Five Hotel. Nyesel lu kagak kemari. Luar biasa. Kamarnya sama. Kamarnya boleh lihat Hampir sama suasananya. Spesial kalau untuk kamar suite kita ada 2 TV-nya 2. Besarannya sama. Oh, oke. Jadi kalau memang pasangan suami istri satu suka dracin, satu suka drakor bisa nyetel masing-masing. Oh, Dracin apa itu? drama Cina. Iya. Oh, drama Cina. Iya. drama. Oh, baru tahu. Ada Dracin sama Oh, Drakor. drakor. Oke, terus ada Dry Clean. Ada dry clean. Oh, itu di. Nggak ada drama mencuci Turki ya? Mencuci. Oke. Baik. Oke. Wah, luar biasa, nyaman sekali. Room-roomnya ini. Lu perhatiin ya. Ini minimalis banget, bersih, rapi. Gila, demen banget gue kayak begini nih. Kalaupun muka gue bulat tapi bener-bener bersih-bersih. Ini bersih banget, asli. Aduh, luar biasa. Oke. Sip. Oke. Ya, ke bawah. Nah. Guys, kalau mau naik lift mesti pijit-pijit dulu. Ya, awas lu. Jangan sampai nggak pijit-pijit. Kalau mau naik lift mesti pijit dulu. Mau naik apa mau turun? Gua ajarin lu ya. Range harga dari berapa, Pak? Range harga kita dari 622. Dari 622.000. 22.000. Tapi tadi yang Ibu sampaikan kita ada promo juga 30%. Oh, Bisa iya. booking langsung ke website kita. Oh gitu. Ya, bogor.fivehotel Pajajaran. Pajajaran. Nggak ada syarat atau ada syarat diskon? Tidak, melalui website aja. Oh, website. Website aja. Website resminya. Kalau Website yang resmi. platform yang lain Kita ada membershipnya, bisa di-download di App Store, itu Archipelago Membership. Membership. 30% lumayan, dari 622 diskon lagi. Oke. 30. Nah, ini restorannya kita. Oke. Dan ada Mbak Kinan. Oke. Luas juga ya. Dua spot ya.
88 orang. 90. Dadan bingung kalau diajak ke tempat kayak gini, bingung dia makannya sih kayak gimana, bingung dia. Iya, bingung dia. Tetap sendok di kanan, garpu di kiri, Pak. Iya, kalau dia kebalik. Balik ya? Kebalik. Iya. Itu. Ini restorannya ya kita lebih banyak ke apa kalau breakfast variasi menu western ada, Indonesia Oh ada. iya. Iya. Yang dipastikan 4 sehat 5 sempurna. Iya. Dan mesti sehat. Dadan. Konsepnya ini hijau-hijau karena nama restoran kita itu Lime Cafe. Oh gitu. Lime jadi lebih fresh. Lebih fresh ya. Iya. Gitu. Kayak memang dibikin hijau-hijau ya, nggak disamain dengan apa warna Magenta. apa magentanya tadi Iya, enggak biar ya. tabrakan. Oke, komplement ya lebih. enak. Iya. Kita juga punya promo street food. Nah, kita jual makanan khas Bogor. Oh, ada jajanan khas. Khas Bogor ya. Bogor. Iya, ada Makanan khas laksa, Bogor ya. ada cungkring, Iya, iya, iya. bandros. Bandros, bedanya bandros sama kue pancong. Pancong. Apa bedanya, Pak? Kalau kue pancong, kalau bandros ada kelapanya. Kalau kue pancong enggak? Nggak ada kelapanya. Iya. Apa? Yang benar apa? Beda nama aja. Padahal sama itu Padahal juga. sama. Ini adalah salah satu pertanyaan yang tidak kunjung selesai, Pak. Oh iya. Iya, antara bandros sama pancong. Pancong. Tapi Oh. menurut saya sama aja, beda nama. Jadi sama Beda. sama juga yang nggak kunjung selesai ya, ayam dog, ayam Nah, ayam dog, dog, ya, ah, telur enak. apa ayam telur ayam ya, ya. Oke, luar biasa, guys. Reservasi berarti di sini ya. Betul. Oke. Dan ngerti nggak Dan? Udah ya. Kasih tahu Dadan kalau ya kan. Iya. Jadi ke check-in paham, tapi bicara reservasi apa reservasi gitu, nggak ngerti dia. Iya kan? Berarti di sini ya. Iya. Dan di sini ini gua kasih tahu Dadan ya, dan di sini Dan. Sini 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 sini. Lu belajar Dan. Kalau mau masuk hotel ya kan, itu lo taunya cuma check-in doang ya kan. Tapi reservasi nggak tahu kan? Nah sama gua juga nggak tahu sih gimana. Gitu. Saya udah di sini. Iya Saya iya iya. dijelaskan reservasi dulu nih sama timnya. Nah, oke oke. Maksudnya gimana? Dijelaskan gimana nih Mbak? Tolong dijelaskan. Untuk maksudnya untuk Kalau untuk prosesnya, untuk proses reservasinya, ya. Nanti biasanya kita tamu datang, kita nanya dulu Bapak sudah ada reservasi atau belum. Jika sudah ada reservasi by online travel agent, berarti kita cek di sistem Bapak. Nanti kita sesuaikan sambil kita tanya request-nya apakah sudah sesuai, mau yang 1 bed atau 2 bed. Lalu nanti kita bantu untuk registrasi. Jadi kita minta untuk tamunya ID card, KTP atau SIM. Oh gitu. Jadi kita bisa print by registrasi card atau enggak kita sekarang juga udah pakai QR registrasi. Jadi bisa melalui tab. Nanti proses registrasi sudah selesai, terus kita make sure ulang terkait dengan reservasi, request dan pembayarannya. Jika sudah selesai nanti saya bantu eksekusikan lagi. Oh gitu. Udah tinggal masuk tuh. Itu. Jadi cuma pakai apa? Tadi pengenal ya, identitas ya, KTP dan sebagainya. Dadan mana Dadan nggak bisa pakai kartu Raskin ya nggak bisa loh Dan. Ya nggak bisa. BPJS nggak bisa ya. Pakai BPJS. Ya. Jaminan apa sih namanya sih? Itu kan. Udah nggak bisa. Oke, Mbak, terima kasih banyak ya. Ya. Ya.